backpack is bulletproof! Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gua di PN Movie. Wah, sudah lama sekali nih gua nggak buat konten. Mohon maaf, karena kesibukan aktivitas selama ini, gua jadi tak sempat menghibur kalian. Tapi jangan khawatir, setelah ini kita genjot kembali dengan film-film terbaik versi PN Movie. Dan pada kali ini, gua akan membahas film action tahun 2023, yaitu Operation Fortune. Film yang dibintangi Jason Statham ini menceritakan tentang agen mata-mata swasta yang disewa pemerintah untuk mengetahui sekelompok mafia misterius yang telah mencuri sesuatu yang berbahaya. Mereka pun harus buru-buru merebutnya karena jika perangkat tersebut jatuh ke tangan yang salah dapat menyebabkan kehancuran dunia. Seperti apa dengan ceritanya? Yuk kita masuk aja ke pembahasannya. Gua mau ngingetin, ini adalah konten spoiler. Bagi kalian yang belum nonton filmnya, disarankan tonton terlebih dahulu. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Jadi, mari kita mulai filmnya. Di kota London, film diperlihatkan seorang pimpinan agen swasta yang bernama Nathan sedang menemui orang pemerintahan yang bernama Knighton. Dia menceritakan 2 hari sebelumnya terjadi sebuah perampokan brutal di kota Odessa, Ukraina. 20 penjaga keamanan laboratorium telah dibunuh tanpa ampun, dan sebuah barang senilai 10 miliar dicuri oleh mafia misterius. Barang berharga tersebut bernama The Handle. Untuk mengetahui barang apakah itu dan akan dijual kepada siapa, Knighton menyuruh Nathan menerjunkan agen terbaiknya untuk menyelesaikan misi ini. Agen terbaiknya bernama Operation Fortune. Mendengar namanya saja, Knighton menolak karena arson adalah mimpi buruk keuangan negara. Tapi Nathan meyakinkan hanya dialah satu-satunya agen yang dapat menyelesaikan misi ini. Dan akhirnya Knighton menyetujuinya. Singkat waktu, Nathan tiba di Maroko untuk menjemput Orson yang sedang liburan. Jelas saja Orson kesal karena Nathan datang tiba-tiba dan langsung memberinya sebuah misi di tengah liburannya. Setelah terjadi sedikit perdebatan, akhirnya Orson menyetujuinya. Tapi dengan syarat, minuman anggur termahal dan transportasi jet pribadi untuk akomodasi perjalanan selama misi. Dari Maroko, mereka pun pergi ke kota Madrid. Lalu Nathan mempertemukan Orson dengan 2 agen lainnya, yaitu JJ dan Sarah, yang masing-masing memiliki keahlian untuk membantu tugas Orson. Sasaran pertama ialah seorang profesor yang telah diintai Sarah dan diduga membawa harddisk yang berhubungan dengan The Handle di dalam kopernya. Orson bersama JJ bertugas menunggu target, sedangkan Sarah memantau pergerakan tim lewat layar monitor. Tapi di sini, Orson mencium bau agen lain yang sedang melakukan misi yang sama. Dan benar saja, beberapa anggotanya dilumpuhkan saat akan menangkap si profesor. Marsha. Confirm tracker in place. Nathan dan Orson pun langsung menduga ini adalah perbuatan agen kompetitor yang dipimpin seorang agen hebat yang bernama Mike. Dengan segera, Orson merubah rencana dengan menyuruh yang lain menunggunya menjemput profesor di luar bandara, sementara dia akan melumpuhkan 2 agen yang sudah mengintai dirinya. 3, 2, 1. Sesampainya di luar, JJ dan Orson melumpuhkan agen yang lain yang hendak membawa si profesor. Kemudian, mereka membawanya ke dalam mobil. Dengan segera, Sarah mengcopy data harddisk tersebut dari jarak jauh. Tak lama kemudian, mobil mereka diikuti hingga dipaksa berhenti dan keluarlah seorang agen yang bernama Mike. Melihat ini, profesor pun mengalami serangan jantung. Ketika sedang sekarat, dia meminta tolong untuk menyelamatkan istrinya yang sedang disandra. Karena sebenarnya dia hanya dijadikan alat untuk mengantarkan koper ini ke sebuah restoran untuk seseorang yang tak ia ketahui. Setelah berhasil menjebol pintu mobil, Mike mengambil harddisk dan meninggalkan mereka.
Karena membutuhkan password, di sini Sarah tak bisa membuka data yang telah dikopi barusan. Mereka pun terpaksa harus mencari tahu siapa pembeli dari harddisk ini untuk mengetahui passwordnya. Nathan pun menyamar menjadi si profesor ke restoran yang dimaksud. Tak lama kemudian, ada dua orang pria menghampirinya, yang setelah dilacak, salah satu dari mereka bernama Ben Harris. Orson pun mengetahui kalau Harris adalah kaki tangan dari miliarder pengedar senjata yang bernama Simmons. Dan mereka menduga kemungkinan harddisk tersebut akan diserahkan kepada Simmons. Setelah dicek oleh Sarah, Simmons ternyata akan mengadakan acara amal untuk anak yatim piatu di sebuah kapal. Lalu Orson pun mempunyai ide untuk menyamar dalam acara amal tersebut dengan membawa umpan, yaitu seorang aktor film favorit Simmons yang bernama Danny Francesco. Wake up, everybody! Lalu setelah itu mereka menuju Los Angeles untuk menemui Danny dengan membawa bukti skandalnya bersama adik ipar. Orson pun mengancam Danny agar mau ikut bersamanya. Singkat cerita, mereka bertiga tiba di kota Cannes, Prancis untuk menghadiri pestanya Simmons. Di sini, Danny sempat ingin mundur karena takut berurusan dengan para mafia itu. Namun setelah disemangati, akhirnya Danny kembali percaya diri. Pada saat di atas kapal, mereka langsung menuju lantai di mana Simmons berada untuk mencuri perhatiannya. Dan benar saja, mengetahui sang idola tiba-tiba ada di dalam pestanya, dia cukup kaget. Lantas, asistennya menghampiri untuk memperkenalkan Danny dengan Simmons. Di sini, Simmons memperkenalkan teman bisnisnya yang bernama Trent dan Arnold. Lalu, Danny juga memperkenalkan Sarah yang menyamar sebagai kekasihnya, serta Orson sebagai manajernya kepada mereka. Lalu, tiba-tiba HP Simmons berdering. Karena sibuk, HP-nya dititipkan kepada sang asisten. Kemudian, Simmons mengajak Danny dan yang lain untuk minum-minum. Di tempat lain, Nathan yang memantau mereka dari tadi menyuruh segera meretas ponsel milik Simmons. Dengan dibantu JJ lewat monitor, Sarah menuju ruangan yang dimasuki asistennya tersebut. Sementara itu, Orson yang melihat anak buah Mike sedang menyamar menjadi pelayan, ingin menghentikan aksinya. Dan tak berapa lama, Mike menelpon Nathan untuk memperingatinya agar jangan mengacaukan misinya. Di waktu yang sama, Sarah yang telah menyematkan penyadap dan sudah mendapatkan HP Simmons untuk diretas oleh JJ, tiba-tiba Harris masuk dan hampir memergokinya. Tapi bukan agen kalau tak bisa berkelit, Sarah beralasan bahwa Simmons telah memberitahu di ruangannya ada sebuah lukisan berharga dan dia hanya ingin melihatnya. Setelah peretasan selesai, JJ menyuruh Sarah kembali ke dalam pesta. Di tengah obrolan, Simmons yang ngefans berat kepada Danny mengajak Danny dan Sarah untuk berkunjung ke vilanya yang berada di Turki. Lalu tak lama, datang teman bisnis Simmons yang lain yang bernama Alexander. Mengetahui Simmons bersama Danny, Alex bersama anak buahnya yang juga ngefans kepadanya mengajak berfoto bareng. Melihat kesempatan, Simmons yang sedikit esangan kepada Sarah mencoba merayunya. Tapi kebetulan, Orson datang untuk mengajak mereka keluar dari pesta. Dari alat penyadap yang disematkan, mereka mengetahui bahwa Simmons telah menemukan calon pembeli dari barang milik Alexander. Namun barang apaan itu dan dijual kepada siapa masih belum terungkap. Satu-satunya cara ialah menyelinap masuk ke rumah Alexander untuk menyematkan virus pada laptopnya agar bisa diretas dan mendapatkan data yang dimaksud. Singkat cerita, ketika malam hari, Orson sebagai penyelinap mulai memasuki kediaman Alex yang dijaga beberapa penjaga. Untuk menghindari kontak fisik, Orson meracuni udara melalui saluran AC agar mereka semua tertidur pulas. Begitu situasi sudah aman, Orson memasuki rumah dan mencari brankas yang berisikan laptop milik Alex. Setelah memasuki virusnya untuk mengelabui mereka,
Orson mengambil beberapa barang berharga agar aksinya seakan-akan seperti perampokan biasa. Setelah selesai, Sarah menyuruhnya keluar lewat pintu depan. Tapi terjadi kesalahpahaman di antaranya, sehingga Orson keluar lewat pintu belakang yang dijaga oleh 2 penjaga yang selamat dari gas beracun. Di sini, Orson pura-pura menyerah, dan begitu si penjaga lengah, dia menyerang mereka. Setelah melumpuhkan penjaga, Sarah dan JJ yang sudah menunggunya dari tadi menjemput Orson kembali ke markas. Hingga keesokan tiba, Sarah masih belum mendapatkan informasi dari laptop Alexander yang telah diretasnya. Namun, dari sadapan ponsel Simmons, ada telepon masuk dari orangnya Alexander yang bernama Kosim yang memberitahu tentang perampokan di kediaman Alexander. Setelah dilacak, Kosim ialah seorang diplomat Turki yang saat ini tinggal di kota Antalya dekat dari villa milik Simmons. Untuk mengetahui lebih lanjut, Sarah akhirnya kembali menyamar bersama Danny berkunjung ke kediaman Simmons yang ada di Turki. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Simmons yang sudah menunggu dari tadi. Di tempat lain, Orson dan JJ yang sedang mengintai Kosim melihat Mike ada di sana juga. Dengan meninggalkan sebuah koran di atas tong sampah, Kosim memasuki mobil lalu diikuti Mike di belakangnya. Setelah beberapa saat, tanpa diduga, bodyguard Harris mengambil koran yang diletakkan Kosim. Di kediaman Simmons, Sarah memasuki ruang kerja Simmons dan memanipulasi CCTV agar tak ketahuan asistennya. Setelah itu, dia mencari informasi tentang apa yang dikerjakan Simmons. Ternyata, penemuannya tak ada hubungannya dengan tujuan mereka, yaitu mencari informasi dari The Handle. Tapi untuk berjaga-jaga, di sini Sarah menyimpan informasi penjualan senjata ilegal yang dilakukan Simmons. Mengetahui penyamarannya sia-sia, Nathan menyuruh Orson menyudahi pengintaian. Tapi ternyata, bodyguard yang Orson ikuti menyerahkan koran tersebut kepada Harris. Dan itu membuat Orson yakin kalau penyamaran mereka tak sia-sia. Dengan dipantau JJ, Orson mendekati buruan. Tapi hal itu disadari Harris sehingga dia mencoba menghubungi bantuan. Tapi hal tersebut telah disadari JJ. Dengan segera dia memblokir sinyalnya. Dengan bodyguardnya, Orson dihadang dan terjadilah baku hantam. Mengetahui diikuti manajer Danny, Harris melarikan diri menggunakan motor curian. Hingga setelah terjatuh, dia berlari menuju bangunan yang ada di dekatnya. Kemudian, JJ memberitahu ada jalan lain lewat tangga untuk mencapai atas. Setelah sampai di atas, Orson melihat Harris telah tewas bunuh diri. Namun, setelah didekati oleh JJ, itu bukan Harris. Dan tiba-tiba, setelah itu, JJ menjemput Orson dengan membawa mayat Harris yang berada di bagasi. Di markas, mereka menyimpulkan bahwa dengan segala bukti yang mereka dapat, otak dari perampok The Handle yang beraksi di Odessa, Ukraina ialah Alexander. Dia memakai jasa Simmons untuk mencari calon pembeli barang tersebut yang belum diketahui orangnya. Dan dari koran itulah mereka mengetahui lokasi pertemuan untuk transaksi. Sebagai orang kepercayaan Simmons, Harris yang seharusnya menjadi perantara transaksi telah tewas oleh Orson. Karena wajah Harris belum diketahui pihak Alexander, maka di sini Orson akan menyamar menjadi Harris. Untuk mengelabui Simmons dalam konfirmasi kode sandi pada saat transaksi, nantinya Sarah akan menggunakan AI merubah suara Orson menjadi suara Harris. Mengingat laptop Alexander masih dalam pengontrolan, Nathan menyuruh Sarah nantinya untuk menahan uang transaksi yang dilakukan Simmons agar seolah-olah masuk ke rekening Alexander. Lalu tibalah di hari transaksi. Bersama anak buahnya Alexander, Orson dibawa ke sebuah mobil. JJ yang pura-pura lewat menempelkan alat pelacak pada mobil tersebut. Hingga di suatu tempat yang cukup jauh dari keramaian, mereka memarkirkan mobilnya. JJ yang memarkir tak jauh dari mereka mempersiapkan senjata untuk melindungi Orson jikalau terjadi sesuatu padanya.
Di kediaman Simmons, Sarah menyeting telepon Simmons yang masih dalam penyadapan untuk merubah suara Orson agar terdengar seperti suara Harris. Sedangkan Danny akan menunggu di garasi untuk mempersiapkan pelarian mereka. Di ruangan lain, anak buah Simmons yang mengetahui ada pembobolan keamanan internet segera mengecek sistem keamanannya yang ternyata dilakukan dari tempat ini. Kembali ke transaksi. Setelah anak buah Alexander menunjukkan the handle, Orson segera menelpon Simmons untuk meminta kode sandi. Tanpa curiga, Simmons memberikan kode tersebut kepadanya hingga hasil transfer terkonfirmasi oleh pihak Alexander. Tetapi kedua anak buah Alexander yang pernah dihajar Orson ketika itu baru mengetahui bahwa Harris yang ini bukanlah Harris yang asli, langsung menodongkan pistol ke arah Orson. JJ yang melihat itu langsung melumpuhkannya. Tapi secara bersamaan, datang beberapa helikopter entah dari pihak mana menembaki mereka semua. Setelah berusaha kabur membawa the handle, Orson dicegat oleh beberapa dari mereka yang ternyata mereka adalah kelompok dari Mike. The handle yang hampir dibawa Orson pun direbut oleh Mike. Tak hanya itu, semua anak buah Alexander yang masih hidup pun dibunuh oleh anak buah Mike. Dengan segera, uang transferan yang sudah terkonfirmasi oleh pihak Alexander dibatalkan oleh Sarah. Setelah itu, Sarah meninggalkan ruangan untuk melarikan diri. We think they hacked into our secure cell. You stop Danny Francesco, and whoever the fuck that is, do it now. Mengetahui dikhianati, dengan segera Simmons menyuruh anak buahnya mengejar Danny dan Sarah. Yes, boss. Kill Orson! Mendengar Mike memerintahkan untuk membunuh Orson, JJ membunuh mereka lebih dulu. Orson yang mengetahui Sarah dan Danny dalam bahaya menggunakan helikopter untuk menolong mereka terlebih dahulu. Hey, I'm just gonna say. tell Greg we're coming in. Karena memiliki bukti penjualan senjata ilegal yang cukup untuk menjebloskan Simon ke dalam penjara, Orson memutuskan untuk kembali ke kediamannya dan mengajaknya bekerja sama menangkap Mike dan merebut kembali The Handle. Dengan mengembalikan uang transferan Simmons ke Alexander yang digagalkan oleh Sarah, akhirnya Simmons memberitahu kalau Trent dan Arnold lah yang akan membeli barang tersebut untuk mengacaukan dunia perbankan. Tapi tanpa diduga, mereka malah menyewa Mike untuk merebut The Handle ketimbang membayar kepada Simmons. Setelah setuju, pada malam harinya, Simmons pergi menemui Arnold dan Trent dengan ditemani Danny. Sedangkan Orson dan JJ akan membantai anak buah Mike yang sedang berjaga. Sementara Sarah akan menunjukkan posisi musuh dengan dibantu drone. Sesampainya di atas, Simmons mulai menagih uang penjualan The Handle kepada Trent dan Arnold. Yang pastinya mereka tak akan membayar karena sudah menerimanya lewat jasa Mike. Simmons pun memperingatkan dalam waktu 5 menit, jikalau tak ada uang yang masuk ke rekeningnya, maka rudal Maverick yang akan bicara. Kemudian, Simmons menyuruh Danny memberikan kertas berisi alamat dan titik koordinat map dari orang kesayangan mereka. Setelah melihat nama ibunya menjadi target rudal, Arnold dan Trent yang ketakutan langsung menyuruh manajernya mentransfer uang yang seharusnya menjadi komisi Mike ke rekening Simmons. Back off! You handling it, put it... Dalam kondisi yang tegang ini, anak buah Mike membisikkan kalau dia bisa membatalkan transaksi mereka dan mengambil uangnya. Jadi, Arnold dan Trent sudah tak dibutuhkan lagi. Lantas, Mike pergi meninggalkan mereka. Di bawah, Orson yang sedang menuju lantai di mana Mike berada masih disibukkan oleh perlawanan para anak buahnya. Hingga sesampainya di atas, dia mendapati semuanya sudah tewas. Sarah yang memantau dari drone segera memberitahu bahwa Mike sudah berada di belakangnya. Tak susah melawan Mike, Orson pun meninggalkannya dengan membawa koper The Handle. Beberapa hari setelahnya, Danny melanjutkan kedekatan rekan baru bisnisnya bersama Simmons dengan menjadi aktor filmnya. Come on, man, I can't work like this!
Di kota Doha, Qatar, mereka bertiga datang untuk menyerahkan barang tersebut kepada Nathan. Walaupun ditawari misi baru yang lebih mahal bayarannya, mereka para agen-agen hebat ini hanya ingin liburan dan tak peduli dengan tawaran Nathan. Lalu film pun Wait! What movie business? Orson! berakhir. Oke guys, gimana filmnya? Seru bukan? Bagi kalian yang ingin request film selanjutnya, tulis di kolom komentar atau DM aja Instagram gua. Yoweslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di konten gua selanjutnya. See you later and bye!